Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di galeri saya. Kali ini saya mau membahas bagaimana caranya screen saham atau cara milih saham untuk diperdagangkan yang jangka waktunya 1 minggu sampai 3 bulan atau ngikutin tren gitu ya. Kalau trennya 5 bulan ya 5 bulan, kalau trennya seminggu ya seminggu, silakan. Sebelumnya disclaimer dulu, apapun keputusan investasi Anda adalah mutlak eh, tanggung jawab Anda, jadi tidak ada unsur paksaan dalam hal ini. Saya di sini juga sekadar sharing. Baiklah, lanjut aja. Tadi pagi teman saya ada yang nanya bagaimana caranya swing trading, bagaimana cara milih sahamnya, terus bagaimana caranya, kapan waktu beli dan kapan jualnya. Oke, tadi teman saya juga bilang kalau dia nggak pilih-pilih saham, dia nggak pilih saham yang harus kayak gimana. Artinya semua saham dihajar sama dia. Sedangkan kali ini eh, mengikuti cara saya cenderung memilih saham yang eh, termasuk dalam indeks-indeks tertentu. Di sini saya pilih saham LQ45 dan ini JI70, merupakan kumpulan saham-saham syariah, dan ada JII juga, Jakarta Islamic Index, yang juga merupakan saham syariah. Jadi saya memang biasanya trading di saham-saham ini. Oke, lanjut aja. Bagaimana caranya memilih saham? Kalau saya biasanya ini saya sudah sediakan tabel ya, saya buat sendiri. Ini kalian bisa tiru aja, buat aja, nggak jadi masalah. Jadi yang saya amati terlebih dahulu adalah volume biasanya. Volume perdagangan di hari, misalnya hari terakhir perdagangan. Kalau ini datanya berarti hari Jumat kemarin ya. Hari Jumat kemarin itu ada beberapa saham yang volumenya berada di atas rata-rata harian. Jadi ada berapa 10 saham ini yang saya kasih warna hijau ini, semuanya volumenya berada di atas rata-rata. Nah, biasanya saya pilih aja salah satu dari ini gitu. Tentu yang memasuki kriteria saya. Nah, kriteria selanjutnya biasanya saya pilih sekilas fundamentalnya. Karena ini mungkin tingkatnya basic, jadi saya pilih PE ratio dan EPS. PE ratio ya kita pilih yang harganya normal lah, wajar. Ini kan kalau yang saya kasih warna kuning dan ini coklat, ini udah harganya nggak normal ya menurut saya, udah terlalu mahal, atau kalau ini kosong mungkin dia nggak ke input atau gimana. Jadi saya pilih yang PE-nya normal, kalau bisa ya semurah mungkin, dan IPS-nya yang terbesar. IPS-nya terbesar. Dalam hal ini mungkin kita bisa pilih United Tractor ya nih. United Tractor. Walaupun harganya sudah sangat mahal ya, 23.000. Atau pilih yang ini juga boleh-boleh saja, sebenarnya tidak ada, tergantung bagaimana kita analisa selanjutnya. Setelah pilih ini biasanya saya lihat teknikalnya. Ada banyak tools yang biasanya saya pakai, ada investing, RTI business, atau trading view ya. Dan saya juga belum pakai yang premium karena yang basic aja sudah cukup merupakan. Jadi kita langsung aja masuk ke investing ya. Nah, investing ini sebenarnya tools atau website yang cukup membantu ya, apalagi kalau kita memang daftar yang versi premiumnya.
Itu ya kalau kita memang benar-benar serius di bidang investasi, mau investasi ya. Kalau duit kita gede mau main ini ya bolehlah pakai yang premium. Tapi karena saya di sini belum sampai ke sana, artinya saya masih kelas 3 lah. Jadi saya pakai yang versi gratisnya. Biasanya saya langsung pilih chart, live chart, dan saya pilih stock chart di sini. Nah, tinggal kita gedein aja biar full. Nah, ini karena dia internasional ya, investing.com ini internasional. Jadi saham-saham yang berada di samping itu adalah saham yang tidak di Indonesia atau saham luar negeri. Ada Apple, Google, Twitter dan sebagainya. Jadi kalau kita mau masuk ke saham-saham Indonesia ya kita ketikkan di sini aja apa, misalnya Bank BRI, BBRI gitu. Nanti dia akan muncul pilihan, tinggal kita klik aja. Jenis candlenya kita pilih yang candlestick seperti ini atau grafik lilin ya. Kemudian setelah kan kita pilih tadi ada 10 saham, baru kita lihat ya. Hari Jumat kemarin didominasi oleh saham-saham tambang ya, mining. Ini ada Adaro, ada India, ada Antam, ada PTBA, ITMG, dan ada properti juga ada, basic industry juga ada Akra juga. Kita pilih aja dari bawah, ini ada namanya United Tractor, UNTR. Langsung aja ketikkan di sini UNTR. Nah, dia akan muncul, kita pilih. Nah, namun di sini nggak kelihatan, sebenarnya volumenya harusnya tinggi dan closingnya 2300, tapi ini volumenya nggak confirm di atas rata-rata ini ya, garis ini ya. Nggak jadi masalah karena yang akan kita lihat kali ini adalah menggunakan, kalau swing saya biasanya lebih menyukai menggunakan indikator Ichimoku Kinkohyo, kalau di sini Ichimoku Cloud ya. Nah, ini. Lalu bagaimana menggunakan indikator ini? Ya, namanya indikator itu kalau kita mau percaya ya mesti kepercayaannya tinggi ya. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau kita mau pakai yang mau yang pakai yang simple average atau MACD itu boleh-boleh aja sih. Kalau saya pakai ini biasanya, dan Ichimoku ini cukup simple kalau kita paham artinya. Ini ada beberapa garis di sini ya, garis hijau, biru, merah, terus ada awan-awan ini namanya cloud. Kalau mau tahu lebih detail mungkin kalian bisa baca, nanti saya sertakan di link description. Baca sendiri ya, karena saya nggak akan menjelaskan lebih jauh. Di sini saya hanya mau memberitahu bagaimana caranya menggunakan indikator ini. Simple aja sebenarnya. Kita cukup memilih saham-saham yang berada di atas awan ya. Ini awan ya, ini awan. Ada awan hijau, ada awan merah, nanti silakan kalian baca apa artinya itu. Tapi kalian cukup perlu beli saham, kalau saya ya, beli yang berada di atas awan. Kemudian kapan waktu belinya? Ketika garis si biru. Nah, sebelumnya kita mau tahu dulu nih apa garis biru dan apa garis merah. Biasanya saya pakai cuma 2 garis ini. Garis merah, garis biru, merah, dan awannya. Garis biru adalah conversion line, atau kalau bahasa Ichimoku-nya itu kalau nggak salah Tenkan-sen ya, garis Tenkan-sen.
Ini periodenya adalah periode yang lebih pendek, yaitu 9 hari, dan yang merah itu namanya baseline, atau kalau bahasa Ichimoku-nya kalau tidak salah itu adalah Kijun-sen. Nah, kita cukup tahu ini aja, dua aja. Kalau kalian mau baca lebih detail mungkin jauh lebih bagus. Kalau saya sih sebatas itu aja. Jadi kita cari aja saham yang memotong garis Tenkan-sennya, atau kalau di sini garis biru dan garis merah ya, supaya saya lebih mudah. Garis biru memotong dari bawah, garis merah ini garis biru di sini. Di sini adalah waktu beli yang bagus menurut indikator ini ya. Walaupun seharusnya kita konfirmasi dengan volume. Volume juga bisa mengindikasi. Di sini ini ada perpotongan di sini nih, di sini. Kebetulan volumenya juga tinggi. Kita bisa beli. Kita beli di sini. Dan kapan jualnya? Kapan jualnya? Ketika harganya sudah mulai turun. Kalian bisa jual di puncak ini kalau kalian tahu itu puncak, tapi kalau tidak, kalian cukup percaya pada garis biru yang memotong dari atas ke bawah seperti ini. Di sini. Kalau kita mau lihat berapa keuntungannya, kita bisa cek mana ya, ini. Kita beli, andai kata kita telat beli di sini dan kita jual di harga sini, andai kata di sini. Nah, di sini kita bisa lihat keuntungan dari bulan 11 sampai bulan 1, keuntungannya 17%, merupakan ya cukup lumayan menurut saya daripada rugi. Tapi karena kita tadi ceritanya mau beli dengan berdasarkan volume yang ada di sheet saya ini, maka kita lihat di sini, ini adalah grafik terakhir hari perdagangan, di mana harganya berada di bawah awan. Di bawah awan, ini awan, ini di bawahnya, dan dia sebenarnya ada tanda-tanda mau pullback ya. Nah, ini ya, ada apa ini namanya kalau chartnya. Tapi garis biru ini belum memotong garis merah. Kalau saya lebih baik skip dulu. Artinya belum ada tanda-tanda konfirmasi dia akan bullish seperti itu. Jadi kita next skip. Ini tadi UNTR. Selanjutnya kita pilih ITMG. ITMG. Nah ini ya, yang saya maksud ITMG ya, Indo Tambang Raya Megah ya, karena dia mining tadi. Nah ini juga sama. TMG ini sebenarnya saham yang saya cukup senang dengan saham ini karena dividennya cukup gede. Biasanya perusahaan ini membagikan dividen 2 kali dalam setahun, 2 kali atau 3 kali. Dan salah satu perusahaan yang membagikan dividennya terlalu gede menurut saya. Bahkan kadang-kadang dividen payout ratio-nya di atas 80%. Artinya semua keuntungan diberikan kepada pemegang saham. Kaya sekali ya. Kalau kita mau beli hari ini, nah ini ada tanda-tanda kenaikan sebenarnya. Ada 2 hari perdagangan yang hijau semua, cuman volumenya masih atau di bawah rata-rata. Ini nggak tahu nih, kalau di sheet saya ini sebenarnya dia udah lebih dari rata-rata. Tapi kenapa di di investing ini seperti ini. Coba kita buka di trading view ya. Apakah dia sama? Tradingview. Ini ada yang ini adalah penawarannya. Kalian bisa beli gratis. Cuman kenapa dia seperti ini ya? Bentar. Ini kayaknya salah. Ini dia. Karena kita cuman mau ngelihat aja, dan indikator yang kita mau lihat juga
tipenya masih basic, jadi kita nggak perlu yang wait. Ya, ini tampilan di kalau di trading view dia lebih lengkap ya. Mana indikatornya ya? Template indikator. Cuman di sini Ichimoku. Ini kurang lebih sama. Jadi United Tractor pun berada di bawah awan ya. Belum ada, kalau saya sih lebih baik menunggu sampai dia ada konfirmasi perpotongan garis biru motong garis merah ini ya, baru kita beli. Karena kalau kita masuk takutnya dia masih akan terus turun karena memang belum ada konfirmasi pullback. Oke. Saya mau hilangkan ini, cuma kayak gimana ya, namanya juga gratis, mungkin nggak bisa ya, kita gedein aja. Lebih gede. United Tractor. Terus kemudian kita coba nih Antam kayaknya udah jauh. Antam coba ANTM. Ini Antam. Nah ini Antam, walaupun dia harganya di atas awan, dia ininya masih trennya masih positif, masih bullish, tapi ada perpotongan di sini, ada garis biru motong garis merah. Kalau saya lebih baik tunggu dulu, walaupun ini mungkin ada rumor yang berkembang kurang bagus, jadi harga sempat turun ya, di sini turun, harga akan naik lagi mungkin karena rumor adanya mobil listrik ya, perusahaannya si Tesla ya. Jadi kalau saya skip dulu. Nah sebenarnya ada juga nih screener yang langsung kita nyari Ichimoku-nya cross. Cuman kita mungkin mesti saya lebih suka tampilan yang ini ya. Nah ini. Kemudian Adaro Energi. Ini yang Jakarta, sama dia berada di sini. Jadi menurut saya belum tepat waktunya untuk beli. Indi karena fundamentalnya saya belum lihat. Kalau kita mau lihat lebih jauh, kita bisa ke websitenya langsung dan lihat laporan keuangannya. Tapi karena di sini di Google Finance dia kosong, PE-nya kosong dan IPS-nya minus. Jadi saya mungkin skip dulu. Ini ada juga Ciputra ya, Ciputra CTRA. Nah ini Ciputra juga, ini saham, kalau saya melihat ini sahamnya kayaknya ini yang luar negeri ya, Ciputra Indonesia.
Nah ini sama, dia masih berada di atas awan dan hampir masuk ke awan, dan tapi kalau ngelihat si biru ini memotong si merah ke bawah, kayaknya dia bakalan turun. Walaupun ada volume yang tinggi memaksa dia untuk naik, kayaknya kita perlu volume yang tinggi seperti ini untuk bisa dia bertahan di atas garis birunya, berada di atas garis merah ya. Jadi itu dia salah satunya kapan kita harus beli. Cukup ngelihat dengan garis biru memotong garis merah di sini. Kalau kita ngelihat ya, di sini kita bisa melihat si biru memotong si merah dengan volume yang lumayan di atas rata-rata, karena rata-rata pada saat itu sih ini rendah semua, ini rendah dia, dan hampir 3 kali rata-rata harian. Di sini kita bisa masuk dan dia ternyata bullish sampai sini. Seandainya kita beli di sini waktu itu, kita bisa melihat keuntungannya di sini. Kita beli andainya di sini udah tinggi nih misalnya, kita merasa apa ini telat, dan kita jual ketika harganya mulai turun di sini. Keuntungannya 31% dan diperdagangkan selama, kita hold selama dari bulan 10 sampai bulan 2. Bulan 10 tanggal 15 sampai tanggal 2, andai kata akhir bulan, artinya 10, 11, 12 Januari, ada 3 bulan setengah ya. 3 bulan setengah kita hold, untungnya 31%. Menurut saya ya untungan yang lumayan lah, karena berdagang di saham ini ya cukup, kalau kita nggak telaten ya itu dia bisa dianggap sebagai judi kalau kita hanya bertaruh pada keberuntungan saja. Nah ini kalau kita bisa beli jual di puncak ketika harganya kita tahu itu adalah puncak, lebih keren lagi kan, keuntungannya bisa sampai 45%. Nah itu dia salah satu contohnya menggunakan indikator Ichimoku. Cuman kita milihnya memang susah. Bagaimana screenernya, kalau saya nggak salah dulu saya pernah baca-baca juga bisa di TradingView. Jadi dia nge-screen saham-saham yang mengalami perpotongan ini, si biru motong si merah ya, atau Tenkan-sen motong Kijun-sen dari bawah ke atas, dan harganya mulai bergerak ke atas awan. Kita balik dulu. Nah ini ada screener ya, screener saham, kita coba. Nah ini saham perubahan, kita bisa rubah sih di sini. Mana ya? Ini nah kita bisa ngelihat di sini nih, dari screenernya si TradingView. Ini adalah ada indikasi beli di sini. Ini saham apa ya? Inco, coba kita lihat Inco-nya Indonesia. Nah ini dia.
Inco ya, ternyata kurang bagus juga menurut saya sih, belum ada perpotongan. Tinggal kita lihat aja, mungkin besok kalau dia harganya tetap naik, dia akan memotong di sini. Si biru akan memotong si merah dari sini ke sini. Kalau memang terjadi konversi seperti itu, ya kita bisa beli. Bisa jadi itu adalah bohong seperti ini nih. Dia akan turun, ternyata nggak jadi, dia naik lagi. Misalnya kita udah jual di sini, kita tertipu, ternyata dia masih naik. Tapi kalau kita sudah beli di awal, nah ini mana nih? Nah perpotongannya di sini. Sebenarnya ada dari jauh di sini udah si birunya di atas merah terus ya nih. Baru dia ada perpotongan sedikit. Vale Inco. Kita coba cari lagi di sini. Nah ini Antam juga. Jadi dari sekian banyak itu saham, ternyata sedikit sekali yang ini ya, PT Timah. Timah ada dua ini ya. Kita lihat juga dia saham di Indonesia atau di luar. Kalau ini di Frankfurt nih, di luar nih ya. Jadi dia listing di perusahaan luar negeri juga. Yang perlu kita lihat. Oh, ternyata mungkin yang ini kasusnya hampir sama kayak ini juga ya, apa namanya, Antam ya, seperti ini. Memotong ke atas, coba. Cuman aku nggak ngerti nih cara make macam mana. Dan kita coba satu lagi saham, misalnya BBCA ya. Kapan yang tepat waktu untuk kita bisa beli Bank BCA? Nah, di sini. Bank BCA, kalau kita menganut saklek dengan indikator Ichimoku ini, kita bisa beli di sini dulu ya. Ketika terjadi crash di
tahun 2010 nih. Kalau kita belinya di awal-awal ini juga untungnya udah banyak. Kalau kita naik ngikutin nih, kalau kita percaya nih ngikutin garis biru yang memotong merah ini, kita beli di sini, beli di area ini, karena dia udah motong nih, udah berada di atas, walaupun masih berada di bawah awan, tapi dia udah ada perpotongan. Sini dibeli sampai di sini ada bullish reversal. Kita lihat perubahan harganya ada berapa banyak. Kita jual di sini katakanlah 19%. Cukup lumayan menurut. Perdagangkan bulan 11 sampai bulan 2 bulan ya. Kita hold 2 bulan, keuntungannya 19%. Nah, kalau kalian mau gunakan tools ini, kalau nyari satu-satu kayaknya memang agak susah, dan kalau kalian menggunakan volume juga kayaknya tidak match ya. Walaupun kalau kalian berhasil nemu, itu bisa jadi senjata yang cukup lumayan ampuh menurut saya. Tapi kalian bisa pelajari screener dari si TradingView ini. Kalian bisa baca-baca sendiri bagaimana caranya. Kalau kalian mau yang pro ya silakan daftar di sini. Ini sekali lagi, ini bukan paksaan, ajakan, karena saya juga tidak di endorse atau saya tidak mempunyai afiliasi dengan TradingView maupun investing, tapi saya sekedar ingin sharing bagaimana caranya. Nah, kalian juga bisa menggunakan screener yang lain, misalnya EPS-nya, kalian mau EPS yang positif, PE-nya normal, juga tidak perlu membuat ini ya, tabel sendiri. Di sini sudah sangat lengkap menurut saya. Kalian tinggal gunakan, pelajari bagaimana menggunakannya. Ini saya juga baru kali ini setelah kurang lebih setahun saya nggak pegang ginian. Mungkin next time saya akan kasih tahu kalau saya sudah menemukan bagaimana screener agar lebih cepat menemukan saham-saham yang sedang terjadi perpotongan si biru dan si merah ya. Tenkan Sen memotong Kijun Sen. Karena ini saya tadi langsung aja, nggak ada persiapan, jadi ya saya masih coba-coba ya. Cuman di sini semuanya netral. Kalau ini juga dia, kalau di TradingView ini dia menggabungkan screener fundamental dengan teknikal, dia digabungin ya. Nih, harga pada aliran kas bebas ini kan, goodwill sampai EPS dasar, EBITDA, semuanya cukup keren sih ya. Kalau kalian mau serius bisnis di saham ya bisa menggunakan TradingView yang versi pro ya. Berapa harganya saya juga kurang tahu, bahkan jumlah karyawan pun bisa di screen. Dan mungkin itu aja. Kalau kalian mau tahu lebih banyak silakan komen aja, biar saya mungkin bisa sharing-sharing lagi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.